Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Otarinanda, NIM 17002167 dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kuliah seminar manajemen kali ini, saya sebagai presenter utama akan menampilkan sebuah seminar yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas dalam kaitannya dengan kualitas pendidikan sekolah menengah atas. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berpikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Jadi penjelasannya di sini menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dunchan pada tahun 1976, analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta dan menjelaskan serta menilai dan menemukan suatu upaya untuk pemecahan masalah publik. Selanjutnya, menurut penelaahan sektor pendidikan pada tahun 1986, analisis kebijakan merupakan suatu cara atau prosedur yang menghasilkan informasi yang secara teknis dalam perumusan alternatif kebijakan yang dapat menghasilkan informasi yang teknis. Selanjutnya yaitu menurut Suryadi dan Tilaar, analisis kebijakan merupakan suatu cara atau prosedur mengenai pemahaman manusia untuk pemecahan suatu masalah kebijakan. Jadi, berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah pendidikan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kepustakaan dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, yakni meneliti dokumen-dokumen dalam buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada artikel ini. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pendidikan gratis merupakan konsep yang sangat ideal dalam arti bahwa melalui implementasi konsep ini, maka tidak didapati lagi seorang anak yang berusia pendidikan dasar hingga menengah tidak menikmati pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang gratis ini, bagi anak yang dari golongan orang tua yang kurang mampu dapat mengenyam pendidikan dengan pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah atau BOS yang diberikan kepada mahasiswa atau siswa dari orang tua yang kurang mampu. Kebijakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan menengah atas mulai diberlakukan muncul pandangan pro dan kontra. Pandangan pro dan kontra yang muncul di sini seperti penyalahgunaan pada bantuan operasional yang diberikan kepada siswa tersebut oleh pihak sekolah maupun orang tua, seperti dengan cara orang tua ini menggunakan biaya bantuan operasional sekolah ini digunakan untuk keperluannya di rumah, bukan digunakan untuk keperluan sekolah anaknya. Selanjutnya yaitu dampak positif yang ditimbulkan dari sekolah gratis ini.
Yang pertama yaitu mampu memberikan peluang dan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang selama ini hanya dalam angan-angannya saja. Maksudnya di sini, misalnya ada seorang anak yang dari keluarganya yang kurang mampu, misalnya dia hanya berangan-angan saja untuk sekolah, dengan adanya pemerintah menggerakkan bantuan operasional sekolah misalnya di daerah tersebut, maka anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan dengan yang diberikan oleh pemerintah itu dengan cara mendapatkan beasiswa berupa bantuan operasional sekolah. Selanjutnya yaitu dampak positifnya mampu meningkatkan mutu pendidikan yang kedepannya. Selanjutnya mampu mengurangi tingkat kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan. Maksudnya di sini dengan siswa mendapatkan pendidikan, maka dapat mengurangi tingkat kebodohan yang mana sebelumnya dia dari keluarga yang tidak mampu, tidak mendapatkan pendidikan dan diberikan pendidikan oleh pemerintah dengan biaya bantuan operasional sekolah ini dapat mengurangi kebodohannya, dan dengan mendapatkan pendidikan, anak tersebut tidak akan menjadi pengangguran, dan juga dengan tidak menjadi pengangguran tersebut, anak tersebut dapat menghasilkan pekerjaan dan menjauhkan kemiskinan darinya. Selanjutnya yaitu mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu dengan ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Selanjutnya yaitu dampak negatif yang ditimbulkan dari sekolah gratis ini. Yang pertama yaitu dengan program sekolah gratis, rakyat yang masih awam akan berpikiran bahwa mereka hanya cukup dengan menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Di sini orang tua yang awam itu dengan hanya mendapatkan bantuan operasional sekolah hanya sampai jenjang SMA atau SMK saja, bisa menghambat anak tersebut untuk masuk ke perguruan tinggi dengan cara yaitu tidak mendapatkan beasiswa lagi. Pikiran orang tua tersebut untuk memasuki perguruan tinggi. Makanya orang tua tersebut awam pemikirannya. Dia hanya berpikir bahwa beasiswa atau bantuan operasional sekolah itu hanya ada sampai tingkat SMA atau SMK saja. Selanjutnya yaitu biaya yang digratiskan hanyalah biaya administrasinya saja, yang menimbulkan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan dari pihak-pihak sekolah. Misalnya penyalahgunaan dari pihak-pihak sekolah ini, dengan anak mendapatkan biaya operasional sekolah ini, guru-guru menuntut untuk anak tersebut membayar atau membeli buku LKS yang dibuat oleh guru tersebut, karena anak tersebut sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah. Selanjutnya yaitu menimbulkan sebagian peserta didik yang berlaku seenaknya dalam hal belajar ataupun pembiayaan. Dan apabila sekolah membutuhkan dana untuk keperluan pengadaan peralatan yang mendesak, maka sekolah tersebut akan keteteran dalam memenuhi pembiayaan kebutuhan sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari artikel yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya, yang pertama, kebijakan pendidikan gratis, pendidikan menengah merupakan kebijakan yang tepat dalam upaya pemerataan pendidikan menengah di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu kebijakan pendidikan gratis, pendidikan sekolah menengah dirasakan kurang mencerminkan asas keadilan jika pelaksanaannya seperti saat ini, karena juga dinikmati oleh kalangan ekonomi ke atas. Yang selanjutnya yaitu sarannya yaitu
pendidikan gratis pada jenjang pendidikan menengah atas di masa depan perlu dilanjutkan, tetapi harus mengedepankan asas keadilan dan pertimbangan mutu pendidikan sekolah menengah atas. Baiklah, hanya itu penyampaian seminar dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.